Oke, baik teman-teman semuanya, kita di sini masih bersama Opung Parbelak ya. Di sini Opung akan membahas orang satu ini ya, gelarnya dokter, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan seperti dokter yang selalu mengayomi masyarakat, membantu masyarakat, tetapi dokter ini selalu memfitnah, selalu menghasut masyarakat Indonesia. Ya mungkin teman-teman tahulah dokter ini siapa ya, dari golongan siapa dan pemuja siapa. Tahu kan? Ya kita langsung saja tonton video Opung Parbelak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Kalian tahu manusia yang satu ini? Inilah manusia yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan dinanti-nantikan oleh dunia internasional. Nah, Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas. Dunia internasional mana, Bos? Sampai sekarang jujur aja aku bilang ya kan, apa memang betul ini sedang sibuk ngurusi dunia internasional, pikir begitu. Enggak kedengaran beritanya. Yang jadinya ini ikut gabung pasukan perdamaian, pikirku kan begitu. Enggak taunya nongol dia di acara pelantikan. Di pelantikan Prabowo nongol dia. Maknanya tapi di dunia internasional main-mainnya ini sekarang. Pikirku begitu kan begitu. Kukiralah kemarin itu biar tahu kalian duduk si Anies Baswedan di situ itu undangan dari PBB. Udah sempat berpikir seperti itu aku biar tahu kalian. Gara-gara manusia ini. Ya tahu enggak kalian? Ini namanya dokter Tifa. Betulan dokter. Tapi inilah dokter yang lebih banyak waktunya mengurusi masalah pilpres dan pilkada daripada ngurusi pasiennya. Serius. Orang biasanya dokter itu kan, misalnya ngurusi pasien, setelah itu observasi, melakukan eksperimen, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu. Dia memang rajin kali ikutin mengikuti forum-forum diskusi, tapi bukan diskusi kedokteran. Yang diikutinya Refli Harun, Roy Suryo. Ya, setelah itu saya Didu. Aku jadi berpikir, apa kayak gini ya sama sekali. Memang kualitasnya dokter yang satu ini, pikirku begitu. Alah, dokter Tifa. Berarti ini jujur aja aku bilang ya kan, kawan ini dokter, inilah ciri-ciri dokter yang nggak pernah kerja di rumah sakit umum. Inilah juga dokter yang ciri-cirinya yang pasiennya nggak terlalu banyak. Nggak laku dokternya kali. Dan inilah ciri-cirinya satu-satunya dokter yang waktu kuliah jurusannya Pisipol. Bukan kedokteran. Aku sanksi nih ijazahnya ijazah Pisipol ini bukan kedokteran. Lebih banyak lah aku tengok komentarnya masalah politik daripada masalah kesehatan lah. Bagus-bagus lawak. Kalau Refli Harun contohnya sama si Faisal Assegaf, katakanlah dulu walaupun mereka menamakan diri mereka ahli tata negara, masih ada nyambungnya ke politik. Ini dokter ini. Tapi kawan ini agak rajin kali, pikirku begitu. Aduh, Mbak Tifa, ya itu pasienmu itu diurus itu. Kasihan pasien. Kenapa? Kekurangan pasien. Urusi aja karena kau kurang kelompoknya. pasien maka kurang pemasukanmu, makanya kau cari pemasukan di media sosial. Mengurusin kelompoknya. Iya, tahu. Dan tahu enggak kalian ya, baru-baru ini biar tahu kalian, berpidato lah dia. Berpidato. Memuji-muji bagaimana Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden ke-8. Kita dengar dulu pidatonya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2024 Indonesia memiliki presiden baru, presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo
sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mujinya Prabowo doang. Mewarnai berbagai drama, Widih. strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami. Masa sih? Ambil napas dulu. Dan karenanya menghasilkan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden. Wah, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Ini dokter atau para apa pendukung Presiden Prabowo kenapa tuh? 5 tahun ini merasa dipecundangi, enggak juga, dikhianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya, seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini. Kenapa tuh? Ambil napas dulu, minum air dulu dong. Dalam 8 bulan ini saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Kepo. Namun setelah hari ini 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami apa tuh? Bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Urusi pasienmu presiden aja terdahulu, menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala memiliki rencananya sendiri. Wa makaru wa makarallah berlaku dalam sebulan ini. Ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini, bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang, binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang menggemari makanan kroto, makanan binatang. Bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja, tetapi akun Fufu Fafa ini dokter semangat. Akun Fufu Fafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan, dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didit tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mas Didit yang kini dengan karyanya yang menembus dunia internasional tumbuh menjadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar, dan bangsa ini. Namun akun Fufu Fafa dengan kejinya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya.
Kejadian akun Fufu Fafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk manusia sampah yang satu ini. Tepuk tangan semuanya. Inilah salah satu orang Munafik, kalau ya. gue bilang salah pergaulan. Salah pergaulan Selain lagi. Najwa Shihab, Ya. Mahfud MD, Mahfud ini MD. dokter juga salah pergaulan. Salah gaul ya. Bisa Dokter, begitu. kau dalam rangka apa kau bikin pidato begitu? Tahu kalian, ya ini pidato kapan? Inilah pidato di mana acara diadakan Refli Harun dan kawan-kawannya Pas pelantikan. ketika Bapak Prabowo melakukan pelantikan. Iya. Bapak Prabowo melakukan pelantikan, mereka bikin acara sendiri. Inilah manusia-manusia jahanam ini biar tahu gitu. Manusia jahanam. Inilah manusia sampah. Ku bilang manusia sampah karena apa? Setiap statementnya itu adalah jahanam semuanya. Iya. Setiap statement mereka itu, pernyataan-pernyataan mereka itu adalah fitnah. Fitnah itu bagiku adalah sampah. Sampah itu nggak berguna. Ya, selain dibuang, dicampakkan, dibakar kalau bisa. Iya. Ya. Jadi tahu enggak kalian? Ya, kalau ku analisa, ini manusia ini satu-satu berpidato seolah-olah memuji Prabowo. Orang ini panik. Karena apa? Iya, kenapa tuh? Takut diculik. Istilahnya, ya kan, istilahnya ya. Jadi ketakutan orang ini semua. Makanya ku bilang ya, dengarkan apa yang ku yang kukatakan beberapa waktu yang lalu di setiap kontenku. Ingat nanti, mereka tidak akan pernah menyentuh Bapak Prabowo setelah dilantik. Yang mereka sentuh hanya Gibran Raka Buming Raka. Kenyataan sekarang bagaimana mereka menyentil Gibran Raka Buming Raka. Ya, kita akan bahas dulu poin per poin dari apa namanya dari yang disampaikan oleh sampah negara ini. Oke. Yang pertama katanya Bapak Prabowo terpaksa memilih Gibran karena apa? Karena Bapak Prabowo seolah-olah kata dia ya mengharapkan kucuran dana dari penguasa zolim. Kau kira Bapak Jenderal kami itu miskin? Kayak dari lahir, Gak level jenderal kami itu sama Faisal Assegaf. Sama si apa namanya Refli Harun, Rosuryo, gabung kalian semua bisa dibeli kalian biar tahu kalian. Enak kali muncul kau itu bilang demi kucuran dana dari lembaga-lembaga. Bapak kau, bapak lembaga-lembaga, tapi kalah apa? Kau bagus-bagus kau ngomong tipe, kau nggak punya dasar. Kalau ketakutan bilang. Kalau ketakutan itu ya kau datang pergi mereka ke tempat Bapak Prabowo minta maaf. Nggak kayak gitu kau. Ngapain kau cari muka? Mau jadi apa? Mau jadi menteri kesehatan? Cari mukamu terlambat. Udah telat. Ya, itu dia yang pertama ya. Dikatakan apa? Bapak Prabowo katanya mengharapkan kucuran dana. Kalah apa? Ya. Baru yang kedua dikatakan Bapak Prabowo ya merasa sakit hati. Para pendukungnya 5 tahun ini merasa sakit hati karena Bapak Prabowo dipecundangi. Dipecundangi maka marahnya ini pecundangi. Sekarang begini, Bapak Prabowo itu dirangkul bukan dipecundangi. Lapet. Sudah. Jadi Bapak Prabowo itu dirangkul oleh Bapak Jokowi untuk bersama-sama ya dalam rangka membangun bangsa ini. Tidak lagi diperlukan permusuhan, perdebatan ya, tapi yang diperlukan adalah sinergitas. Itu dia. Jadi Bapak Prabowo itu seperti yang kau bilang itu menghambakan diri. Rendah kali Prabowo kau bikin. Kurang ajar. Menghambakan diri kepada pemimpin yang zolim. Kau ngerti nggak mana pemimpin zolim sama mana pemimpin yang apa namanya yang membangun bangsa ya? Kalau Bapak Jokowi dari mana kau bilang zolim? Zolim Bapak Jokowi karena kau nggak pernah diangkat jadi menteri. Nah, jadi menurutmu itu dia zolim.
Bapak Jokowi zolim menurut Refli Harun, yang 2 kali diberhentikan jadi komisaris. Sakit hati. Zolim Bapak Jokowi bagi Sunarko yang kemarin sempat mau dipenjara gara-gara masalah pemilikan senjata ilegal. Zolim Bapak Jokowi karena Said Didu juga dipecat waktu pemerintahan Joko Widodo. Jadi kenapa sakit hati? Ya memang manusia-manusia itu harus dizolimi. Karena apa? Karena Bapak Presiden kita tahu mereka itu manusia sampah, tak berkualitas. Coba sekarang kayak si Refli Harun itu, kemarin Jokowi dikomentari, sekarang Mayor Teddy dikomentari. Pantang nggak ada mau bikin konten kawan itu, bikin malu aja kau. Bilang aja kau mau bikin konten, biar laku kontenmu itu di Refli Harun official. Lapek goreng. Ya. Baru setelah itu apa ya? Setelah itu poin berikutnya, kawan ini seolah-olah mengingatkan bahwasanya Gibran lewat akun Fufu Fafa ya menjelek-jelekan Mas Didit yang merupakan anak kandung dari Bapak Prabowo. Jadi artinya apa? Ini manusia sampah ingin membenturkan antara Gibran dan juga Mas Didit. Betul. Berusaha. Kau ngerti nggak? Benturin. Mas Didit sama Mas Gibran itu berkawan karena apa? Karena Prabowo presiden. Iya. Gibran wakil presiden. Nah, Mas Didit anaknya presiden. Mau gua adu domba orang itu mana bisa? Pak Prabowo itu nggak bisa dia adu domba. Kerjaan kalian kan begitu, ya. Kalau nggak bisa didekati, adu domba. Kerjaan mereka begitu. Selanjutnya apa? Ya, dikatakan bahwasanya 10 tahun ini pemerintah ini dipegang oleh penguasa zolim. Ya, sekarang aku perhatikan ada lebih dari 5 kali kau katakan penguasa zolim. Ya, sementara selama ini ya, semenjak pilpres ini, ku tengok muncul kalian yang zolim. Betul. Ya, coba bayangkan kalian ya, ada beredar foto-foto dan juga video yang mengatakan apa? Tangkap gantung Adili, tangkap gantung Adili. Mana realisasinya? Sampai sekarang mana coba kau mana? Kelompokmu itu yang bilang gantung tangkap Adili, gantung tangkap Adili kan? Kalau muncung itu nomor 1. Orang kayak gini itulah dia, koarnya besar kali gitu. Mana kenyataannya nggak ada. Semua aku bilang sama kalian, jangan pernah percaya lagi sama mulut-mulut busuk kayak gini. Karena apa? Karena apapun yang dikatakan mereka, satu pun nggak ada realisasinya. Ngomong doang. Ini aku beri contoh beberapa. Ya, yang pertama, ya, mereka katanya bisa membuktikan akun Fufu Fafa sebelum pelantikan. Mana? Mana? Roy Suryo kau kutunggu-tunggu dari kemarin mana? Muncung kau itu aja memang lebar kali, bau napas kau. Bodoh. Sampai sekarang pun nggak bisa kau buktikan. Baru yang kedua, ya, kalian katakan kita pastikan bahwasanya Gibran tidak akan dilantik. Kita desa MPR. Itu kata si muncul si Refli Harun. Sampai sekarang mana? Peserta yang hadir di forum itu, ya, merdeka, takbir, Allahu Akbar. Juga kali orang ini memperalat istilah-istilah agama gitu, nggak boleh harusnya kan, dia kan? Ya, betul. Emang. Coba mana Refli Harun? Mana kau buktikan katanya kau mau desa MPR? Mana? Paling kalau misalnya disosor kau pertanyaan itu, ya karena DPR MPR juga sudah bagian dari mereka. Paling itu jawabanmu, bagudung. Ya kan? Itu dia. Apa lagi? Katanya 14 Oktober mereka akan bikin demo besar-besaran. Mana? Mana? Yang sama Presiden BEM itu si Satria itu namanya. Universitas Brawijaya, ganti kalian Presiden BEM kalian itu. Ngomong aja besar. Semua mahasiswa dari luar daerah, semua sudah datang ke Jakarta, sudah nginap di universitas-universitas untuk melakukan demo besar-besaran.
Tahu kau, tanggal 14 Oktober itu kutunggu-tunggu mana lah demonya ini, pikirku begitu. Iya, itu makanya aku bilang, omong aja yang besar orang ini. Setelah itu apa? Ya, kita tanggal 21 kita akan dobrak, kita akan bikin gerakan besar-besaran. People power kata si Amin Rais, people power. People power. Kok bisa hidup orang-orang kayak gini? Aku pun heran kok bisa gitu hidup orang-orang kayak gini. Jujur aku bilang. Itu lagi cari. Terus apa lagi? Dikasihlah rentang waktu lagi. Kita biarkan dulu Presiden Prabowo, kata si Amin Rais. Nanti 3 bulan kita minta dia untuk memecat siapa si Gibran. Minta Gibran suruh dipecat. Amin, jujur aja ku bilang sama kau ya, urus aja dulu kesehatanmu, baru kau urus kesehatan bangsa ini. Nggak cocok kau mengurusi kesehatan bangsa ini, sementara otakmu pun juga perlu disehatkan. Iya Mbak Amin, udah istirahat aja Mbak Amin. Apalagi si Amin Rais datang dia kemarin itu ke pelantikan, pikirku siapa lah yang ngirim ini ke sini, pikirku begitu kan. Sendiri lagi. Aku lupa kalau dia pernah jadi ketua MPR. Ya karena memang lihat kualitasnya itu rada gak percaya juga aku. Tapi cemana mau dibilang, tahun 99 kan aku udah hidup. Memang masih ingat aku itu ketua MPR si Amin Rais. Iya kan? Tapi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, mereka melakukan satu kecelaan lah di bangsa ini. Apa itu? Kudeta kali. Kudeta. Iya. Diacak-acaknya pemerintahan si Amin Rais. Siapa namanya si Gus Dur? Gus Dur. Ya, itu dia. Jadi udahlah ya Dokter Tifa. Yang aku bilang sama kau, nggak perlu kau cari muka sama Bapak Prabowo. Terlambat. Terlambat. Itu yang pertama, percuma. Itu yang kedua, kelihatan goblok. Itu yang ketiga, gak guna, sia-sia. Itu yang keempat, buang-buang waktu. Itu yang kelima, buang-buang tenaga. Itu yang keenam, buang-buang kuota. Itu yang ketujuh, banyak lagi biar tahu kau. Lama-lama, aduh, jujur kali ku bilang, menang cantik juga, menang cantik doang ya kau rupanya. Kalau ku perhatikan kan cantik juga mama ini, pikirku begitu. Tapi maaflah hatinya nggak cantik. Hatinya nggak cantik. Makanya mulai besok ya udah nggak usah lagi kau kumpul-kumpul sama orang secara Harun. Ku bilang samamu, jangan salah pergaulan. Ya itu yang pertama. Baru kedua, tolonglah jangan terlalu nampakkan ke masyarakat Indonesia kalau kau itu pengangguran sebetulnya. Masa dokter ngurusin politik, dokter ngurusin kesehatan pasien lah. Bikin malu kau. Ya kalau memang apa, tinggalkan klinikmu itu, tinggalkan tempat praktekmu itu, bergabung kau sama siapa? Bikinlah brandingmu itu sebagai ahli pengamat politik. Iya, ganti aja itu gelarnya, ya kan? Itu dia. Apalagi munculnya itu dibilang katanya Anies Baswedan itu ditunggu dunia internasional itu. Makanya kalaupun dia nggak jadi presiden, dia nggak jadi gubernur, dia ditunggu-tunggu itu untuk menjadi utusan internasional. Kualitasnya semana sih? Aku mau tanya dulu, kualitasnya kayak mana rupanya? Ya, jadi udah itu aja lah dulu ya. Jadi kalian perlu tahu ini semua. Yang sebarkan video ini karena apa? Ya karena manusia-manusia busuk seperti ini ya jangan pernah lagi didengarkan oleh masyarakat di luar sana ya. Itu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya. Itulah tadi ya menurut Opung Dokter Tifa, gelarnya dokter tapi salah pergaulan, malah ngikutin kelompok-kelompok sakit hati ini. Jadinya apa? Dokternya gelarnya udah nggak guna sama sekali. Gimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.